Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini, saya akan memberi pengarahan umum pelaksanaan kegiatan KKN semester Gasal tahun ajaran 2020-2021. Agenda kita, bagaimana KKN 78 sekarang ini, ya. Jadi bagaimana nanti pelaksanaannya, cara penilaiannya, bagaimana kita membuat laporan, tanggal-tanggal penting, dan nanti kita diskusi dan tanya jawab. Oke, untuk KKN semester ini kita berturutan menggunakan KKN 78, ya. Dan ini KKN 78 secara penuh dilaksanakan secara daring. Dan kita beri nama KKN Society 5.0. Ya, program kerja nantinya ada program kerja kelompok dan program kerja individu. Jadi nanti kelompoknya itu ada dan setiap mahasiswa harus punya juga program kerja individu. Lokasi pelaksanaan KKN 78 nanti ada di Gunung Kidul dan Kulon Progo yang terdiri dari 14 kecamatan. 14 kecamatan ini ada 108 desa. Nanti setiap kelompok akan ditempatkan pada sebuah desa. Lokasi KKN dibagi menjadi 22 unit. Ya. Nanti setiap unit akan dibimbing oleh seorang dosen pembimbing KKN. Tiap unit terdiri dari 4 sampai 5 kelompok. Nah, KKN 78 sekarang ini terdiri dari 1049 mahasiswa yang dibagi menjadi 108 kelompok. Nah, nanti masing-masing kelompok ada 9 sampai 10 mahasiswa. Jadi ini kenapa kita bagi menjadi 108 kelompok? Karena desanya yang akan kita tempat KKN itu adalah di 108 desa. Jadi sama 108 desa dan ini 108 kelompok. Jadi setiap mahasiswa punya program kerja kelompok dan nanti individu. Ya, nanti kita lihat bareng-bareng ya. Jadi kita lihat berikutnya. Pembagian kelompok dan dosen pembimbing sudah diumumkan di situs silppm.uajy.id.ac.id ya. Jadi nanti kita lihat bareng-bareng di situ. Pastikan bahwa peserta KKN dilarang mengunjungi lokasi KKN bersama-sama ya. Jadi tidak boleh mengunjungi lokasi KKN. Ya, semua komunikasi lewat daring. Peserta KKN yang datanya belum lengkap, nah ini yang kemarin nomor HP-nya dan seterusnya yang belum lengkap, tolong segera mengirimkan data kepada dosen pembimbing KKN atau LPPM supaya datanya benar. Karena beberapa nomor HP mahasiswa dihubungi tidak nyambung ya. Jadi silakan nanti pastikan bahwa setiap mahasiswa nomor HP-nya itu adalah yang aktif. Jadi aktif selama 1 semester ini. Pembekalan KKN secara daring. Jadi pembekalan itu dari LPPM ke dosen pembimbing KKN dan juga nanti ke mahasiswa. Nah, pembekalan untuk mahasiswa ada 2, yaitu
tanggal 19 dan 26 September. Jadwal sudah diumumkan di Sistem Informasi LPPM, yaitu di silppm.uajy.ac.id. Nah, di sela-sela waktu itu, mahasiswa dan dosen pembimbing boleh melakukan diskusi secara daring. Aktivitas peserta KKN sudah dinilai. Jadi dosen pembimbing sudah mulai menilai satu-satu peserta KKN, ya dicatat. Nah, nanti bagaimana hasilnya gitu ya. Peserta wajib mengikuti seluruh pembekalan dan mengisi presensi. Jadi nanti ada presensi yang harus diisi. Presensinya semua secara daring ya, jadi tidak perlu datang ke kantor LPPM. Nah, pelaksanaannya nanti dikoordinir oleh LPPM, ya. Peserta KKN tadi sudah dinyatakan bahwa dibimbing oleh dosen pembimbing KKN. Rapat-rapat atau pembekalan KKN selalu dilaksanakan secara daring, menggunakan berbagai media. Boleh WhatsApp, boleh Zoom, boleh MS Team, atau yang lain. Nah, bimbingan dosen kepada mahasiswa peserta KKN 78 atau yang dikenal dengan KKN Society 5.0 juga harus dilakukan secara daring. Tadi juga dinyatakan bahwa karya KKN adalah data dari Kabupaten Gunung Kidul dan atau Kabupaten Kulon Progo. Ya, itu. Program kerja yang harus dilakukan ada 5, yaitu KKN kewirausahaan, yaitu melaksanakan kewirausahaan atau startup. KKN potensi desa, atau membuat pemetaan potensi desa. KKN penyuluhan, membuat penyuluhan dalam bentuk digital. KKN buku saku, membuat buku saku elektronik atau e-book. Juga, dan membuat buku ajar elektronik juga dalam bentuk e-book. Ya. Luaran A dan C, yaitu KKN kewirausahaan dan KKN penyuluhan dalam bentuk video. Manakala KKN potensi desa, KKN buku saku, dan KKN buku ajar dalam bentuk video dan e-book. Ya. Jadi yang A dan C ini A, ya, dan ini C, KKN kewirausahaan dan KKN penyuluhan hanya dalam video, ya, program kerja ini. Manakala luaran dari KKN potensi desa, KKN buku saku, dan KKN buku ajar dalam 2 bentuk video dan e-book. Ya. Pastikan bahwa KKN itu adalah merupakan kegiatan akademik sekaligus kegiatan pengabdian pada masyarakat. Jadi kenapa dipakai nama KKN Society sekarang adalah karena tidak ada penerjunan di lapangan. Pelaksanaan KKN semester ini tidak ada asisten dosen pembimbing, ya. Yang biasanya kalau luring itu ada ADPL, ya, ada asisten dosen. Tapi sekarang tidak ada. Jadi mahasiswa langsung dibimbing dosen pembimbing KKN. Nah, nanti dosen pembimbing KKN melakukan pendampingan, bimbingan kepada peserta KKN. Diharapkan bahwa diskusi bimbingan secara daring 1 kali seminggu. Lebih boleh, ya. Kurang tidak diharapkan. Nah, ini khusus program kerja yang kelompok. Jadi yang harus dilakukan adalah KKN potensi desa ini wajib. Jadi desa yang Anda cermati, informasinya boleh didapatkan dari mana-mana sumber, ya. Ya, potensi desanya itu kira-kira apa. Dan salah satu dari buku saku atau buku ajar. Ini salah satu aja.
Jadi karena KKN Potensi Desa dan salah satu buku saku atau buku ajar, maka luarannya adalah 2 video, ya, satu untuk KKN Potensi Desa dan salah satu KKN ini, dan 2 e-book. Ya. E-book yang pertama dari Potensi Desa dan e-book berikutnya dari salah satu buku saku atau buku ajar. Dan tentunya yang kelompok harus membuat 1 laporan KKN kelompok. Ya, ini program kerja kelompok. Ya. Untuk program kerja individu, mahasiswa memilih salah satu aja dari KKN kewirausahaan, KKN penyuluhan, atau KKN bidang ilmu. Luarannya 1 e-book atau 1 video dan 1 laporan KKN individu. Jadi luarannya 1 e-book atau 1 video dan 1 laporan KKN. Ini untuk setiap mahasiswa. Nah, karena mengerjakannya adalah menggunakan video dan e-book, pastikan bahwa hak cipta itu harus diperhatikan. Jangan mengambil begitu saja, copy paste dari internet atau dari mana-mana sumber. Usahakan hasil kreasi sendiri dan mungkin kelompok. Ya, Anda bisa mengambil foto sendiri di lingkungan masing-masing untuk keperluan ilustrasi pembuatan video atau e-book. Ya. Jadi masing-masing kan punya lingkungan ya, nanti mungkin foto apa. Ini berikutnya adalah sedikit contoh. Ini di lingkungan Anda mungkin Anda punya foto yang ini ya, mungkin ya. Ada foto yang ini, foto yang ini. Ini ambil dari lingkungan di mana Anda berada, tapi tidak boleh mengambil dari internet. Jadi ambil sendiri. Ini contohnya, ini bunga kol, ini adalah serai, dan ini pisang. Dan ini apa ini? Tomat ya, yang ini. Terus ini bagi yang suka anggrek, bunga-bungaan atau aglonema atau yang lain. Ya, kreasi Anda sangat ditentukan. Nah, nanti hasil video Anda akan diupload ke YouTube. Nah, karena itu pastikan video yang dibuat itu tidak copy paste begitu saja, karena YouTube mempunyai mekanisme tertentu yang menyatakan bahwa oh ini diambil dari sana, diambil dari sini. Itu untuk video. Untuk pembuatan e-book tentunya ada cek kesamaan atau similarity. Standarnya adalah similarnya atau kesamaannya kurang dari sama dengan 20%. Ya. Penilaian, jadi penilaiannya ada dari 4 hal ya, untuk 4 kelompok. Mahasiswa itu sendiri menilai karyanya sendiri itu seperti apa, nilai dari teman kelompok, nilai dari dosen pembimbing, dan tentunya LPPM. Penilaiannya dilakukan secara daring menggunakan situs SI LPPM UAJY AC.id ya. Jadi silppm.uajy.ac.id. Nilai yang disarankan range-nya adalah dari 40 sampai 45. Nah, tentunya unsur yang dinilai adalah aktivitas, kerjasama, inovasi, dan relevansinya. Ya, aktivitas, apakah ketika ketemu dengan dosen pembimbing KKN hadir atau enggak, ya, terus aktif atau tidak di diskusi kelompok dan yang lain. Nah, hasil kerjasama bisa dilihat dari hasil program kerja kelompok. Ya, terus
hasilnya ada inovasi-inovasi tertentu atau enggak, terus relevan enggak dengan desa sasaran yang menjadi tugas kita. Nah, itu penilaiannya. Dan bobotnya dari mahasiswa, baik sendiri maupun kelompok tadi, bobotnya 15%, dosen pembimbing 70%, dan LPPM 15%. Jadi pastikan bahwa laporan KKN ada laporan individu, ada laporan kelompok, dan ini harus ada lembar pengesahan. Ya, lembar pengesahan harus ada, dan wajib menyertakan tanda tangan ya, sesuai dengan template laporan yang akan diberikan. Ya, silakan nanti lihat di silppm.uajy.ac.id. Ya, nanti template-nya akan diberikan di sana. Ya, ini tanggal-tanggal penting. Pembagian kelompok sudah diumumkan ya. Kali ini diumumkan, ini sudah diumumkan 4 September kemarin. Pembekalan tanggal 19 dan 26 September. Pelaksanaan KKN mulai 1 Oktober sampai 30 November 2020. Pengumpulan laporan pelaksanaan KKN dan upload hasil karya dalam bentuk video dan e-book pada tanggal 1 sampai 5 Desember. Dan pengiriman nilai KKN ke fakultas 21 Desember 2020. Dan sertifikat boleh di-download sendiri di situs silppm.uajy.ac.id. Dan dapat dilakukan mulai tanggal 7 Januari 2021. Nah, lain-lain pastikan bahwa Anda sudah masuk KRS. Tentunya kalau sudah KRS, namanya akan muncul di silppm.uajy.ac.id. Nah, karena ini pelaksanaan KKN adalah secara daring, tidak ada penerjunan, maka mahasiswa tidak perlu membayar yang lain lagi. Ya, beban KRS hanya dibebankan KRS KKN aja. Ini tadi dipastikan lagi bahwa penilaian masuk di tanggal 21 Desember. Oleh karena itu, pastikan pekerjaannya bisa terselesaikan dengan baik. Ya, tadi ditekankan lagi, ini tadi tanggal-tanggal penting, ini juga diulang lagi karena ini begitu pentingnya. Begitu, dan kalau ada apa-apa, Anda boleh bertanya ke dosen pembimbing KKN dan juga ke LPPM. Begitu.